Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza. Saya adalah guru fikih di Min 3 Parigi. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Batch 1 kategori 2 di IAIN Langsa Aceh. Dengan nomor induk mahasiswa 1072 0251 0926. Hari ini tanggal 10 Mei 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi ibadah kurban kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Parigi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah hari ini sehat semua ya. Sehat. Sebelum pelajaran dimulai, kalian membaca doa terlebih dahulu. Coba Ibu mau tanya, siapa tadi pagi yang berangkatnya lebih awal? Oh, Akbar. Ya, coba Akbar pimpin doa teman-temannya sebelum belajar. Doa dimulai. Raditu billahi rabban wa bil Islam wa bil Quran alim nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Dengan berdoa ini, semoga apa yang kita kerjakan, semua yang kita laksanakan akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ya, siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Nggak ada, semuanya masuk. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, coba cek lingkungan sekitar kalian. Coba dicek dulu, ada sampahnya tidak? Kanan kiri dicek. Nah, kalau sudah, laci-lacinya dicek semua. Nah, biasanya di dalam laci banyak apa? Iya, banyak sampahnya. Ya? Ya. Ya, masih semangat hari ini? Masih. Iya, coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ulangi, mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Ya, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar pelajaran apa? Iya, pelajaran fikih. Ya, sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian semua.
Ya, ya yang pertama, umat Islam itu memiliki 2 hari raya besar. Hari raya apakah itu? Coba siapa yang mau menjawab? Angkat tangannya. Iya, coba Latifah apa? Iya. Terus kemudian yang kedua, coba siapa lagi? Ayo. Oh ya. Jamil. Iya, ada 2 ya hari besar umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Iya. Ya, kemudian pada Hari Raya Idul Adha, apa yang biasa dilakukan? Ayo, siapa yang berani jawab? Oh ya. Iya, berkurban. Iya. Kemudian, apakah kalian pernah melakukan atau melihat kegiatan ibadah kurban? Pernah tidak? Pernah di mana? Masjid. Terus apalagi? Di mana lagi? Sholat. Terus di mana lagi? Iya, biasanya di rumah. Ada yang di masjid, ada yang di musola, ada juga dilakukan di rumah. Ya, jadi materi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ibadah Kurban. Iya, ibadah kurban. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian ibadah kurban dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dasar hukum pelaksanakan ibadah kurban dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis hewan yang sah untuk kurban dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan bagian dari kurban sesuai syariat Islam. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, baik, Ibu akan menampilkan video pembelajaran pada materi ibadah kurban. Kalian menyaksikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar spesial memperingati Hari Raya Idul Adha, yaitu mengenal ibadah kurban. Selain Hari Raya Idul Fitri, umat Islam juga merayakan Hari Raya Idul Adha. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang jatuh setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pada hari raya Idul Adha, serangkaian kegiatan dilakukan oleh umat Islam seperti sholat Idul Adha dan Idul Adha disebut juga hari raya kurban untuk memperingati peristiwa bersejarah di mana dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia menyembelih putranya Nabi Ismail atas perintah Allah. Secara bahasa, kurban berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah tayangan video materi tentang ibadah kurban. Ibu akan membagi beberapa kelompok. Ya, ini Ibu sudah bagi kelompoknya ya. Ya, kelompok A, Akbar Maulana Zaki, Sarif Hidayat, Junita Sari, Latifatul Jamilah, Aisyatul Zahra. Kemudian yang kelompok B,
Arfan Wahyu Maulana, Dimas Saputra, Vika Ramadhani, Nurafia, Siti Lailatur Rahma. Kemudian yang kelompok C, Abdul Jamil, Alif Setiawan, Laila Safitri, Anida Humairah, dan Sekar Fitriani. Ya, sekarang Ibu sudah tentukan kelompoknya. Kalian sekarang membuat kelompok. Ya, jadi sekarang kalian sudah menempati tempatnya kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan materi dan LKPD sebagai bahan diskusi kalian. Ya, Ibu sudah membagikan tugas dan materi setiap kelompok. Jadi, setiap kelompok itu mengerjakan tugas yang diberikan Bu Guru sesuai dengan materi ibadah kurban. Jadi sekarang setiap kelompok silakan mengerjakan masalah yang sudah diberikan. Ya, silakan kerjakan masing-masing kelompok. Ya, jadi semuanya setiap kelompok sudah selesai. Iya. Jadi kalau kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya setiap kelompok, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil kelompok kalian masing-masing. Siap? Siap. Iya. Kalau siap sekarang mulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok apa dulu? Oh ya, coba sekarang kelompok A mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, lainnya dengarkan ya.
Lainnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ahmad berniat menyembelih kambing sebagai kurban pada hari raya Idul Adha, tetapi kambing tersebut mengalami cacat pada kakinya. Apakah kambing tersebut sah untuk dijadikan kurban? Jelaskan alasan Anda. Jawaban, tidak sah karena salah satu syarat hewan kurban adalah tidak cacat. Jika kambing mengalami cacat pada kakinya pincang, maka tidak memenuhi syarat sah untuk dijadikan hewan kurban. Ya, jadi hasil diskusi dari kelompok A. Ada yang kelompok lain bertanya atau menanggapinya? Ada tidak? Berarti sudah jelas semua? Ya, kalau sudah jelas, ayo tepuk tangannya untuk kelompok A. Ya, sekarang yang kedua kelompok mana lagi? Ya, ayo kelompok B maju ke depan perwakilan temannya. Ya, semuanya perhatikan ya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Siti membeli seekor sapi dan mengucapkan ini adalah hewan kurban untuk Idul Adha tahun ini. Apakah ucapan Siti tersebut memiliki tindakan hukum Islam? Jika iya, jelaskan konsekuensinya. Ya, ucapan Siti memiliki tindakan hukum Islam. Ketika Siti mengucapkan ini adalah hewan kurban, itu dianggap sebagai nazar ikrar, dan hukum kurban tersebut menjadi wajib baginya. Jika tidak dilaksanakan, maka Siti berdosa karena tidak memenuhi nazar tersebut. Ya, itu adalah jawaban diskusi kelompok B. Ya, ada kelompok lain yang mau bertanya atau menanggapinya? Oh ya, silakan. Maksud dengan nazar? Ya, kelompok A bertanya dengan kelompok B. Sekarang kelompok B bisa menjawab? Ya. Coba sekarang kelompok B jawab. Iya. Jadi dari kelompok A sudah jelas? Iya, sudah jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas ya. Jadi untuk kelompok B, ayo tepuk tangannya semua. Silakan kelompok B. Ya, sekarang yang selanjutnya kelompok C. Sekarang perwakilan dari kelompok C, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pak Budi memiliki kemampuan finansial yang cukup. Namun setiap tahun ia tidak pernah berkurban. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bagaimana pandangan Islam terhadap tindakan Pak Budi tersebut? Jawaban, tindakan Pak Budi tidak dianjurkan dalam Islam karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, orang yang mampu berkurban namun tidak melaksanakannya dianjurkan untuk tidak mendekati tempat sholat kaum muslimin. Ini menunjukkan betapa pentingnya berkurban sebagai bentuk syukur dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk jawaban kelompok C, ada yang mau menanggapi? Dari kelompok A, kelompok B, ada yang mau menanggapi? Nggak ada, sudah jelas semua?
Ya, sudah jelas semua. Ya, jadi tepuk tangannya untuk kelompok C. Ya. Ya, sekarang karena diskusi kalian sudah selesai, sekarang kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi sekarang setelah kalian sudah berdiskusi, Ibu akan memberikan tugas kalian masing-masing peserta didik ya. Jadi ini tidak boleh kerjasama ya. Jadi kalian mengerjakan masing-masing. Ya, sekarang Ibu akan bagikan tugasnya untuk kalian semua. Ya, silakan kerjakan. Ya, jangan lupa tulis namanya masing-masing. Ya, sudah selesai semua? Ya, alhamdulillah. Ya, kalau sudah, sekarang boleh dikumpul. Ya, setelah kalian mengerjakan tugas mandiri, jadi sekarang kalian akan menyimpulkan materi pada siang hari ini. Ya, yang kita sudah pelajari dari awal sampai akhir. Ya, ayo kita menyimpulkan sama-sama ya. Ibadah kurban adalah salah satu bentuk ibadah Ya. untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua, Dasar hukum kurban terdapat dalam Al-Quran. iya, dalam Al-Quran. Yang ketiga, Hewan yang disyariatkan untuk kurban meliputi unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Iya, yang keempat, Hewan kurban dalam keadaan sehat, tidak boleh cacat. iya, jadi di sini ibadah kurban itu adalah salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada siapa? Iya, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban itu kita termasuk menyembelih hewan kurban tertentu pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal berapa? 10 Zulhijjah Sampai 11. Iya. Jadi menyembelih hewan kurban itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Ada hari tasyrik. Ada Hari tasyrik itu tanggal berapa semua? 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Terus kemudian hewan apa semua yang dapat dikurbankan? Unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Itu adalah hewan yang disyariatkan bisa untuk berkurban. Kemudian hewan kurban itu harus sehat. Coba kalau cacat, bisa tidak dikurbankan? Tidak. Tidak bisa, itu tidak sesuai dengan apa? Dengan ketentuan untuk berkurban. Setelah kalian mengikuti rangkaian pembelajaran pada siang hari ini, anak-anak senang tidak dengan pelajaran ini? Senang. Apa semua tadi yang kita pelajari dari awal sampai akhir? Berkurban. Pengertian kurban. Terus apa lagi? Apa lagi yang kita pelajari? Jenis-jenis Hewan. iya. Terus kemudian apa lagi? Hewan. Hah? Apa lagi? Syarat-syarat. Iya, syarat-syarat hewan kurban.
Demikianlah materi pada siang hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada pesan-pesan yang Ibu mau sampaikan. Yang pertama, untuk kalian semua ya rajin belajar ya. Kurangi menonton HP ya. Kurangi menonton HP. Kemudian kalian karena sudah mau mendekati semester, tolong kalian rajin-rajinlah belajar. Demikianlah materi pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi